Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Di pagi hari ini, mengawali setiap rangkaian kegiatan kita akan belajar dari firman Tuhan melalui renungan harian Toraya, edisi Minggu 14 Juni 2026. Sebelum itu mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya dan mengawali semua rangkaian kegiatan kami, aktivitas kami akan belajar dari firman-Mu yang akan menjadi suluh dan pedoman bagi kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 41 hingga 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Firman Tuhan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus. Anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melibatkan dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin disukai oleh Allah dan manusia. Amin. Bertumbuh dalam Nazaret yang sunyi, lobok lan kama karorongan Nazaret. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang banyak orang ingin bertumbuh secara instan. Anak-anak dan remaja ingin cepat dikenal, cepat berhasil, cepat jadi sesuatu. Dunia media sosial membuat kita merasa harus selalu terlihat menonjol. Padahal sebagian besar hidup justru berjalan dalam rutinitas yang biasa-biasa saja. Kita mungkin sedang berada dalam fase Nazaret, fase belajar, menunggu, bekerja atau setia dalam hal kecil yang mungkin terasa sunyi dan kurang dihargai. Dalam konteks itulah kisah Yesus yang berusia 12 tahun berbicara dengan sangat relevan. Ia menunjukkan bahwa panggilan besar tidak dibangun dari ambisi yang terburu-buru, tetapi dari hati yang rela taat dalam proses. Dalam kitab Injil ini, Yesus berkata bahwa ia harus berada di rumah Bapanya. Namun setelah itu ia pulang dan hidup taat di Nazaret. Ketaatan ini menarik, di mana anak Allah yang sadar akan identitasnya justru melihat
memilih tunduk kepada orang tuanya dan menjalani kehidupan sederhana. Ayat 52 mencatat bahwa ia bertambah hikmatnya. Kata Yunani, untuk bertumbuh adalah prokopten, yang berarti maju perlahan tetapi pasti. Pertumbuhan Yesus bukan ledakan tiba-tiba, melainkan proses yang konsisten dalam ketaatan sehari-hari. Ia juga bertumbuh dalam kasih karunia atau perkenan di hadapan Allah dan manusia. Artinya ketaatan yang tersembunyi justru menghasilkan perkenaan yang nyata. Bagi kita hari ini, mungkin Tuhan sedang membawa kita maju dengan cara prokopten, pelan tetapi nyata. Bentuk ketaatan itu bisa sangat sederhana. Menghormati orang tua, jujur dalam pekerjaan, disiplin dalam belajar, setia dalam pelayanan kecil, atau tetap berbuat baik saat tidak ada yang melihat. Tetaplah taat, karena di dalam ketaatan yang tenang itulah kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Tolong dan kami terus percaya bahwa hanya dengan kuasa Tuhan kami boleh bertumbuh dalam Nazaret yang sunyi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan terus menopang, memampukan kami semua dalam setiap proses kehidupan kami. Kegiatan kami di hari ini, terlebih ibadah kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas, tanggung jawab, peran, dan semua tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan peliharakan kami untuk terus mau memuji memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.